gue cerita tentang pengalaman mistis yang terjadi pada saat gue hamil ya. Bisa lebih tepatnya ini gue kasih judul dikerjain hantu. Kenapa bisa gue kasih judul seperti itu? Jadi ceritanya waktu itu kalau nggak salah bulan Juli tahun lalu gue sedang hamil trimester kedua. Jadi udah mulai besar ya, dan waktu itu kondisinya gue masih tinggal di rumah mertua karena kalau di rumah sendiri khawatir gue kecapean, jadi disuruh sama suami tinggal di rumah mertua. Dan waktu itu kejadiannya pada saat itu lagi acara Piala Dunia. Nah pada saat itu gangguan tuh udah mulai terjadi dari situ. Jadi karena wanita hamil itu termasuk gue, mungkin yang hamil lainnya juga pernah merasakan pasti tidurnya berbalik dari pagi ke malam, malam ke pagi gitu. Jadi pagi jadi malam, malam jadi pagi. Itu udah wajar banget, udah lumrah banget, dan itu yang terjadi sama gue juga. Jadi waktu itu gue benar-benar nggak bisa tidur, jadi baru tidur itu subuh. Jadi sebelum nggak bisa tidur itu gue sama suami gue nonton bola. Ya kebetulan kan suami gue ngambil libur. Waktu itu memang liburnya dia, jadi kita nonton bola. Dan pas banget lagi terakhir ya, final terakhir. Nah akhirnya setelah itu kita ketawa-tawa tuh akhirnya, karena tim yang kita unggul-unggulkan kalah. Akhirnya kita ketawa-tawa, bercanda-canda sama suami. Dan ternyata ketika kita ketawa-tawa, setelah kita ketawa, kita diam sejenak, dan ada juga yang ketawa di belakang kita. Itu persis di belakang pintu kamar. Jadi pintu kamar itu nggak benar-benar deket banget sama tempat tidur. Jadi benar-benar bersebelahan sama tempat tidur. Dan itu benar-benar kedengeran jelas itu suara perempuan sedikitkan ketawa. Nah kita diem, terus kita lihat-lihatan. Terus karena waktu itu lagi hamil kondisinya, jadi kayak berani aja buat ngecek itu, dan akhirnya gue buka pintunya dan ternyata nggak ada sama sekali, nggak ada apa-apa, ditutup lagi dan tidur. Keesokan harinya itu kejadiannya hari Jumat paginya jam 3 pagi gitu, kalau nggak salah jam 3 atau jam 4 gitu. Nah keesokan harinya pas siangnya kan suami sholat Jumat, jadi di rumah itu sepi, nggak ada siapa-siapa, dan gue juga nggak tahu kalau rumah itu sepi. Dan ceritanya singkatnya waktu itu gue ketiduran sampailah jam setengah 12. Terus gue bangun kepengen kamar mandi, dan pas gue lihat rumah ternyata ditutup semua sama mertua gue, karena saking mungkin khawatir ada orang masuk atau gimana, jadi ditutup semua tuh rumah. Jadi mulai dari jendela segala macam, pokoknya gelap banget deh gitu. Dan akhirnya karena semuanya pergi, gue nggak tahu kalau semuanya itu pergi, karena dulu ada pembantu 2, gue pikir paling ada pembantu. Dan gue menuju ke kamar mandi, dan di kamar mandi itu bersebelahan ada 2 kamar. Jadi di kamar mandi tengah-tengah, jadi kamar ponakan dan kamar mertua gue. Sebelah kiri kamar mertua, sebelah kanan kamar ponakan. Nah kamar ponakan gue ini emang semua kamar kan ditutup, semua jendela ditutup, semua pintu ditutup, benar-benar gelap. Dan pada saat gue mau kamar mandi, terdengarlah suara 2 pembantu gue. Mereka ngomong Jawa, dan gue memang nggak ngerti apa itu. Mereka tuh kayak ngobrol, tapi gue nggak ngerti mereka ngobrol apa gitu. Tapi mereka gunain bahasa Jawa. Mereka ngobrol, gue pikir berarti ada Mbak, berarti Mbak nggak ikut pergi gitu. Ya udah, gue nggak buka pintu, gue langsung kamar mandi, gue balik lagi ke kamar. Tapi kok perasaan kayak nggak enak gitu, kok merinding, tiba-tiba merinding aja. Dan itu ya mau nggak mau gue tutup kamar. Dan akhirnya jam 12:30 suami gue balik sholat Jumat. Nah balik sholat Jumat, terus suami gue bilang udah bangun, udah berani sendiri gitu. Nah setelah itu gue sama suami bingung gitu.
sendiri dari mana orang ada Mbak Ranti sama Mbak Endah, kok nama pembantunya Mbak Ranti sama Mbak Ranti sama Mbak Endah gitu. Ada mereka di kamar Diva, itu kamar ponaan. Dan akhirnya suami bilang nggak ada, mereka pergi dua-duanya, orang dibawa sama mama. Ketika langsung lemas. Jadiannya beruntun loh. Jadi dari malamnya diketawain, yang kedua dibuat kayak suara manusia, dan yang ketiga pulanglah tuh mertua ke rumah, pulang. Terus akhirnya aku nggak cerita sama sekali ke mertua itu, aku diam aja. Ya udah biasa, aktivitas biasa aja gitu, karena aku pikir mungkin gue melindur habis bangun tidur. Ya namanya ngumpulin nyawa kan, kamar mandi pasti aneh-aneh pikirannya. Jadi ya udah positive thinking aja. Nah pada saat itu jam menunjukkan pukul 1:30. 1:30 kan suami gue balik dari sholat Jumat. 1:30 semua udah pada pulang ke rumah. Terus akhirnya 1:30 itu kita mau pergi. Ya jadi gue sama suami gue pengen pergi. Kita udah nyiapin tuh apa aja yang mau dibawa, karena kita mau keluar waktu itu. Gue lupa mau kemana. Akhirnya karena suami gue nungguin gue juga akhirnya mandi. Pas banget gue mandi jam 1:30. 1:30 itu gue mandi. Terus tiba-tiba ya mandi seperti biasa. Nah karena gue lupa bawa handuk, kejadiannya gini sih, waktu itu gue lupa bawa handuk, jadi gue tetap mandi. Dan akhirnya setelah selesai mandi, gue keluar kamar mandi, itu biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi ketika gue keluar kamar mandi, gue lihat suami gue itu belum siap-siap, padahal dia sendiri yang bilang ya udah habis kamu mandi kita langsung jalan gitu. Itu dia belum siap-siap, dia pakai baju putih, celana Hawaii biru. Nah, gue pikir suami gue pengen pergi mau pakai baju itu. Dan pada saat itu juga suami gue sebenarnya nggak pakai baju itu gitu. Dan memang itu benar-benar kayak suami gue persis. Dia jalan, gue lihat dia lihat gue, tapi dia nggak mau dilihat. Jadi dia cuma kayak ngelirik gitu, dan jalannya tuh ke pojok-pojok lah, nggak mau dipanggil. Dan itu bener-bener mirip sama suami gue dari atas kaki sampai bawah, dari atas kepala sampai bawah ya, itu bener-bener mirip banget. Sampai gue tuh nggak habis pikir, kok tumben. Biasanya kalau kita papasan di kamar mandi, suami tuh selalu ngajak ngobrol atau ngomong sepatah kata dua kata lah, kayak handuknya ada gitu, terus udah mandi gitu, pasti gue tahu banget. Dan akhirnya pas gue keluar dia diem aja, gue liatin, tapi kok dia tuh juga jalannya cepet banget, dan itu kondisinya dia jalannya miring, kayak nggak mau dipanggil. Jadi gue pikir mungkin suami gue lagi buru-buru. Akhirnya suami gue jalan dari, karena kamar mandinya itu nggak berapa jauh dari ruang tamu menghadap ke pintu keluar, jadi letter L gitu lah. Jadi dia lurus belok ke kiri ke ruang tamu terus keluar gitu. Nah pada saat gue buru-buru karena waktu itu nggak ada handuk, gue keluar, gue lihat, gue keluar lah kok ngilang. Ya udah gue pikir mungkin lewat pintu belakang, pintu garasi, karena ada pintu garasi juga. Ya udah gue ambil handuk, gue balik ke kamar, dan ternyata betapa speechless-nya gue, suami gue tuh udah di kamar dan dia gunain baju warna merah, celana jeans hitam. Bayangin, itu berbeda jauh sama yang gue lihat, tapi bener-bener itu sama persis dari atas sampai atas kepala sampai ujung kaki, itu bener-bener kelihatan, bener-bener pis muka dari suami gue tuh nggak dibuang, bener-bener mirip banget, bener-bener kayak itu kayak suami gue gitu. Tapi dia tuh cuman kita tetap-tetapan, tapi dia ngelirik gitu doang, terus kayak nggak mau dipanggil gitu. Ya udah, setelah itu berarti gue dikerjain nih. Terus gue nanya sama suami gue, kamu tadi pakai baju warna putih sama biru? Karena gue masih nggak percaya. Dan suami gue bilang, enggak, orang dari tadi pakai baju ini.
Masa sih? Iya dari tadi pakai baju ini, mana celana biru? Coba aja lihat tuh, tadi kan pakai baju yang habis sholat Jumat. Oh oke, berarti gue dikerjain nih. Ya udah. Setelah saat itu sudah gue jalan, malamnya kita pulang, dan and then ketika malamnya pulang, ya begitu lagi, suara tangisan, suara ketawa-ketawa itu tuh sekitar di atas jam 12-an. Itu sering banget terjadi sampai gue dan suami gue mutusin buat oke, kita balik lagi ke rumah, karena bener-bener gue nggak kuat, karena memang bener-bener di situ godaannya banget parah sih, yang ada termos muter-muter sendiri lah waktu suami gue lagi cuci piring, termos muter-muter sendiri, terus pokoknya suara cewek nangis, suara orang ketawa itu bener-bener ada di situ. Nah ya udah, jadi kita putusin buat pulang ke ya. Segitu aja cerita gue tentang pengalaman yang dikerjain hantu. Tapi itu memang real, bener-bener dikerjain hantu pada saat gue lagi hamil. Dan memang banyak orang yang bilang sih kalau orang hamil itu memang banyak yang godain gitu. Dan awalnya sih gue gak percaya, karena gue pikir masa sih digoda-godain gitu kan, masa orang hamil digoda-godain. Tapi ternyata gue sendiri pribadi yang ngalamin bener-bener real itu dikerjain abis dan itu beruntun dari pagi ke malamnya gitu. Jadi buat gue nggak betah di sana gitu. Dan sebenarnya sih gangguan-gangguan itu tuh sebenarnya sempat ada, tapi suami gue yang diganggu. Awal-awalnya itu pas kita tinggal di rumah mertua, itu usia kandungan gue berapa bulan ya? Nggak lama sih, kayaknya cuma sebulanan, gue lupa sih. Kayaknya cuma sebulanan. Karena tadinya gue pengennya lahirannya, maksudnya gue pengen sampai lahiran di rumah mertua gue, tapi karena nggak memungkinkan kondisi rumahnya yang terlalu angker, jadi gue mutusin buat yaudah gue nggak tinggal di situ, jadi gue balik lagi ke rumah gitu. Dan itu kondisinya bener-bener real, itu suami gue sendiri yang ngalamin gitu. Jadi dia kayak dengar suara anak kecil, kayak lihat anak kecil lari, itu nggak sekali dua kali. Terus dia lihat termos muter-muter sendiri. Tadinya sih gue bilang nggak percaya, karena gue nggak ngalamin itu gitu. Dan akhirnya pas gue ngalamin sendiri, barulah gue tahu kalau gue sedang dikerjain hantu. Ya, sekian cerita gue, mudah-mudahan bisa diterima di podcast. Sampai jumpa.